Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan untuk warga Gaza yang sedang kelaparan imbas aksi terorisme dan genosida Israel. Adapun Agus mengatakan bahwa pemberangkatan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo agar Indonesia berperan dalam penyaluran bantuan bagi warga Palestina. Selain itu, bantuan tersebut diperkirakan sebesar 800 ton yang akan disalurkan melalui udara. Menurut keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Tribudi Utomo mengatakan bahwa bantuan 800 ton tersebut terdiri dari bantuan makanan, selimut, dan obat-obatan serta logistik lainnya. Ia juga mengatakan bantuan tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu di Yordania. Di akhir Tri mengatakan bahwa Angkatan Udara Yordania telah memetakan titik lokasi-lokasi yang akan digunakan menjadi lokasi airdrop. Ia juga menambahkan, metode penyaluran melalui udara jauh lebih aman daripada menggunakan metode lainnya. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Tulungagung. Polres Tulungagung berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu terbesar dalam sejarah kota ini. Jadi dengan menyita barang bukti sebesar 1,1 gram yang diduga kuat terkait jaringan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kamis 14 Agustus 2025, Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi mengungkapkan bahwa tersangka MBB 23 tahun warga desa Ngeranti, Kecamatan Boyolangu berhasil ditangkap di sebuah rumah kos di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru pada 29 Juli 2025. Berdasarkan keterangan tersangka, ini adalah kali kedua ia menerima paket sabu dari bandar besar berinisial S pada Maret 2025. Tersangka mengedarkan 0,5 kg sabu dan menerima upah 5 juta rupiah. Pada Juni 2025, MBB kembali menerima perintah untuk mengambil 2 kg sabu dengan upah 15 juta rupiah. Sementara itu, kemasan barang bukti berupa bungkus teh dengan tulisan Mandarin menguatkan dugaan keterlibatan jaringan antar negara di Asia Tenggara. Adapun barang bukti yang diamankan meliputi narkotika 12 poket sabu, berat total 1,1 gram, okerbaya yakni 163 butir pil double L, psikotropika yakni 5 butir diazepam, dan barang bukti lainnya berupa 2 unit handphone, 2 poket sabu 0,74 gram, 2 pipet sabu 3,45 gram, 1 pipet sabu 1,80 gram, 2 buah bong, 3 buah timbangan digital, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, dan uang tunai Rp200.000. Berarti pembeliannya skala besar ya? Karena barangnya begitu. Kalau dari peredarannya skala besar ini ya. Ini peredarannya skala besar ini. Berarti pembelinya juga bandar juga, pengedar juga. Pengedar, pasti pengedar dengan jumlah segini kan ya. Ini jadi tidak menjual ya kan? Kalau dari angka dari kemasan begini, kan? Kemungkinannya ya pasti diedarkan lagi. Ini pasti dijual lagi nih, dipecah-pecah lagi nanti. Berarti dia seperti dealer terus dibagi-bagi ke pengedar. Ya. Jadi dia pengedar besar, nanti di bawahnya itu masih ada pengedar-pengedar kecil. Biasanya kalau udah pengedar kecil itu kan kemasannya kayak gini, kecil. Kalau udah besaran kayak gini, nah itu kayak gitu kecil. Ini kan udah dijual dari pengedar ke pengguna biasanya. Nah kalau ini udah dari jumlah kemasannya nggak mungkin dikonsumsi perorangan, ini pasti dikemas lagi, diedarkan lagi. Ini kan kumpulannya seperti Repacking ini. berarti ya? Ya, di repacking. Dia 2 kilo itu dia beli atau dititipi oleh Dititipi. Dia hanya mendapatkan fee gitu ya. Dia hanya Berarti mendapatkan. dia bagian dari jaringan luar negeri yang disuruh untuk mengedarkan di sini, Bang. Iya, dia kaki tangannya si S ini ya. Si S ini. Ya, si S tadi. Kenalnya S gimana? Nah, kenalnya S itu dia pernah beli ya dulu ya. Dia dulu beli. Nah,
akhirnya direkrut untuk jadi pengedar. Kalau dari cerita tadi ini kali kedua kan ya, kali kedua. Yang pertama kan tadi 500 gram atau setengah kilo, yang kedua naik dari 2 kilo. Sudah berapa lama? Kalau yang pertama tadi bulan Maret 2025 itu dia menerima setengah kilo, dapat fee 5 juta. 5 juta. Ya ini yang 2 kilo, dia dapat fee 15 juta. Dari 2 kilo 1,8 sudah diedarkan, tersisa 1,2 kilo. Ini Itu yang terbesar dalam sejarah Polres Tulungagung. 2 kilo itu dia dapat bulan apa? Juni. Berarti satu Ya. bulan lebih sudah 800 gram. Ya, cukup besar. Artinya ini tadi saya sampaikan sangat mengkhawatirkan ya, sangat memprihatinkan peredaran narkotika di Tulungagung ini. Ya. Untuk pas kabupaten udah kiloan itu. Iya. Kabupaten di desa loh. Kecuali Iya. kabupaten ini yang cepat-cepat kota Surabaya besar ini. atau Malang itu. Jauh dari kota besar itu. Tapi tidak saya sampaikan. Andi Setiawan, Khas Java dari TV, peredaran melaporkan. negara. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, membeberkan terkait gaji bersih yang diterima oleh anggota DPR RI, yang disebut setiap bulan bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Hal tersebut diungkap oleh Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa 12 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut naik dari periode sebelumnya, karena saat ini anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Adapun pernyataan tersebut ia sampaikan kala merespon pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar Zulfikar Asy Sadikin yang menyebut bahwa politik sulit mendapatkan uang halal. Selain merespon pernyataan Zulfikar, Hasanuddin juga menyebut bahwa jumlah gaji DPR disebut lebih dari cukup. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari Golkar, Zulfikar Asy mengaku bahwa dirinya tidak berterus terang kepada keluarga perihal uang yang ia dapat. Namun, ia mengaku tetap berusaha untuk mendapatkan uang dari cara halal. Java TV melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam mempercepat pembangunan kawasan DIY dan Jawa Tengah guna menutup kesenjangan antar wilayah. Hal tersebut ia sampaikan usai rapat koordinasi dengan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 13 Agustus lalu. Dalam keterangannya, AHY juga menyebut bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur, yakni regulasi, pembiayaan, serta financing. AHY menilai bahwa infrastruktur adalah tulang punggung dari target dan agenda prioritas, termasuk persoalan pangan. Hal ini agar nantinya rantai distribusi pangan akan berjalan dengan baik. Di akhir, AHY berpendapat bahwa perbaikan infrastruktur dalam rangka konektivitas jalur darat, laut, dan udara akan mempercepat distribusi hasil produksi. Selain itu, ia juga menilai hal tersebut juga akan menekan biaya transportasi. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan melampaui 300 triliun rupiah pada 2026 nanti. Hal tersebut diungkap oleh Sri pada Rabu 13 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa MBG dapat juga dijadikan sebagai wadah rantai pasok halal bagi para pelaku ekonomi syariah. Adapun dalam kenaikan tersebut, anggaran MBG diperkirakan meningkat hampir 2 kali lipat dari alokasi anggaran tahun ini, yang totalnya sebesar 171 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang. Sebagai tambahan informasi, besaran anggaran MBG juga sempat disinggung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan saat International Conference on Infrastructure di Jakarta, Kamis 12 Juni lalu. Java TV melaporkan. Bupati Pemalang Anem Widiantoro bersama istrinya
mengunjungi wisata Curug Bengkawah di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama istrinya meninjau langsung wisata Curug Bengkawah untuk melihat potensi pariwisata di wilayah Pemalang Selatan. Dalam kunjungannya, Bupati menyampaikan harapan besar agar Curug Bengkawah dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Adapun Bupati bersama istri turun langsung ke area wisata, serta menilai bahwa Curug Bengkawah memiliki daya tarik alami yang kuat. Apalagi kawasan ini kini telah beralih fungsi dari hutan lindung menjadi hutan wisata, sehingga memiliki peluang besar untuk ditata dan dikembangkan lebih baik di masa mendatang. Langkah apa Pak yang dilakukan Pemda untuk mendukung semua ini yang ada potensi yang ada di Curug Bengkawah? Ya nanti kita diskusikan tadi sudah diskusi bersama Pak Kasih, kita integrasikan dengan dengan kita juga Pak karena bisa ibaratkan nanti berpikir potensinya bisa lebih lagi. Dari waktu kumpul, sering kesini. Terus rasanya gimana wisata di sini, Mbak? Saran-sarannya apa ini? Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Kita beralih ke Pulau Padar. Isu pembangunan sebanyak 616 villa di Pulau Padar yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo viral di kalangan masyarakat. Buntut dari hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hal tersebut disampaikan oleh Daniel dalam keterangannya pada Rabu 13 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan kepada Menhut dikarenakan masyarakat menolak adanya pembangunan tersebut. Selanjutnya, Johan juga mendukung penolakan publik terhadap proyek tersebut. Ia beralasan bahwa pembangunan villa tersebut membutuhkan biaya dan investasi yang besar. Serta ia juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menolak dengan alasan khawatir akan merusak kawasan konservasi Pulau Komodo. Di akhir, ia menekankan penolakan masyarakat atas wacana tersebut harus diteruskan ke DPR. Ia juga memastikan bahwa DPR akan memperjuangkan penolakan masyarakat. Sebelumnya, publik ramai membicarakan wacana pembangunan sarana dan prasarana, termasuk 619 villa di Pulau Padar. Publik khawatir pembangunan tersebut akan merusak habitat alami Pulau Komodo dan hewan lainnya di sana. Java TV melaporkan. Beralih ke peran sekolah rakyat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan tujuan dari pembangunan sekolah rakyat. Jabo menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak dari keluarga miskin. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya pada Rabu 13 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar rakyat Indonesia kuat dan makmur. Oleh karena itu, Presiden mewujudkan hal tersebut melalui berbagai program seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Desa Merah Putih yang semuanya terintegrasi di sekolah rakyat. Selain itu, Agus juga berpesan di hadapan banyak ribuan mahasiswa yang mengikuti pengenalan kehidupan kampus baru di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, agar rajin belajar, membaca, dan tidak melupakan sejarah. Adapun program yang dijalankan Prabowo terutama sekolah rakyat menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Java TV melaporkan. Beralih ke sektor internasional,
bencana kelaparan yang terjadi di wilayah Gaza diperburuk oleh tindakan Israel yang melarang sebanyak 430 jenis makanan untuk masuk ke jalur Gaza. Dilansir dari Al Jazeera, pada Selasa 12 Agustus lalu, sebuah kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa sejumlah truk bantuan yang sebelumnya tidak diperkenankan masuk ke wilayah Gaza mulai diperbolehkan oleh otoritas Israel. Namun Israel hingga saat ini masih memblokir sebanyak 430 jenis makanan yang masuk ke Gaza. Sementara itu, ratusan jenis makanan tersebut adalah segala jenis ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan buah-buahan. Selain itu, Israel juga memblokir ratusan barang lainnya. Adapun tindakan Israel tersebut dilakukan di tengah rencana mereka dalam menguasai jalur Gaza sepenuhnya. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkap bahwa program makan bergizi gratis sejauh ini telah menyerap anggaran 8, triliun rupiah yang difokuskan untuk intervensi gizi. Ia juga menyebut bahwa SPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra. Hal tersebut disampaikan oleh Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 12 Agustus lalu. Selain itu, dalam keterangannya Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sejumlah sektor usaha, seperti restoran, kafe, hingga hotel yang mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Dadan menegaskan bahwa SOP untuk MBG kian ditingkatkan, mulai dari memilih bahan baku yang baik, mempersingkat waktu masak, mempersingkat waktu penyiapan, hingga waktu pengiriman. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.